Langkah pertama yang harus kita kerjakan sebelum pembuatan pondasi, tentunya kita siapkan kayu pancangnya teman-teman, tiang pancang. Fungsi tiang pancang untuk boplang agar mempermudah penarikan benang dan penyelangan atau timbang air. Seperti yang kita lihat saat ini adalah boplang menggunakan kayu 5x5 dan timbang airnya itu menggunakan papan 220. Pembuatan tiang boplang ini tidak harus menggunakan kayu 5x5, kayu bulat juga bisa teman-teman. Yang penting tingginya harus melebihi dari rancangan pembuatan pondasinya. Papan yang melintang di atas tiang boplang ini sudah ditimbang air untuk tarikan benangnya teman-teman. Untuk cara siku pondasi teman-teman bisa klik layar akhir pada video ini. Cara siku pondasi ini kita ambil dari satu sudut saja teman-teman, dan lainnya itu mengikut sesuai dengan ukuran ruangannya. Setelah benang terpasang semua, lanjut dalam penggaliannya. Lokasi pembangunan rumah 7x15 ini, lokasinya tanahnya miring teman-teman. Yang bagian dataran tingginya itu kita gali berkisar 45-50 cm. Dan untuk bagian tanah yang paling dalam, itu penggalian cuma sekitar 25 cm sampai 30 cm. Seperti yang kita lihat ini adalah sepadan tanah. Di sepadan tanah ini, pembuatan pondasi itu tingginya 180 cm teman-teman. Ini lokasi tanahnya miring teman-teman, kemiringan 30 derajat. Pondasi ini menggunakan batako yang berukuran 15x30 dengan tebal 10 cm teman-teman. Pondasi rumah ini menggunakan cakar ayam. Itu seperti kita lihat ini tapaknya teman-teman. Membutuhkan 15 cakar ayam, 15 tapak. Itu sudah termasuk teras semuanya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut dalam pembuatan cakar ayamnya. Pertama-tama pembuatan begel cakar ayam. Panjang potongan begel cakar ayam ini 110 cm. Menggunakan besi 8 mm net atau 8 mm full. Lanjut kita dalam pembuatan begel cakar ayamnya. Tekukan awal 5 cm dan tekukan kedua 40 cm. Lanjut ke tekukan ketiga yaitu 10 cm. Itu sudah bersih teman-teman 10 cm nya. Dan kita tekuk lagi 40 cm. Jadi ada sisa itu berkisar 5 cm, kita tekuk lagi. Oke, jadilah begel cakar ayamnya teman-teman. Dan untuk tiang ompaknya, tiang pondasinya kita menggunakan begel spiral teman-teman. Nah saat ini kita sedang dalam pembuatan begel spiral. Begel spiral berukuran 13x13. Nah bisa kita lihat teman-teman cara membuat begel spiral. Begel spiral 13x13 untuk tiang pondasi, tiang ompak atau istilah lainnya tiang sumbunya teman-teman. Untuk begel spiral ini kita menggunakan besi 6 mm full, 6 mm net. Untuk mempermudah pembuatan begel spiral ini, besi 6 mm yang panjangnya 12 meter kita bagi dua menjadi 6 meter teman-teman, agar tidak terlalu panjang. Nah, sekarang kita lanjut dalam pembuatan cakar ayamnya. Nah, cakar ayam yang kita buat saat ini, cakar ayam ini untuk bagian sepadan antara perbatasan tanah. Posisi rakitan tiang berada di pinggir bagian tengah. Nah ini untuk bagian pinggir, tapi untuk bagian tengahnya teman-teman. Nah setelah begel spiral kita ikat ke tapak cakar ayamnya, kita tarik untuk mendapatkan jarak yang maksimal itu berkisar 15 cm. Untuk perakitan cakar ayamnya itu menggunakan 8 begel cakar ayam yang sudah tersusun. Nah ini seperti ini teman-teman. Setelah jadi dirakit, itu cakar ayamnya berukuran 40x40 dengan tinggi 10 cm. Dan lanjut ke cakar ayam yang tiang ompaknya diikat di bagian tengah teman-teman. Dan model seperti ini tidak digunakan untuk di tepian sepadan atau perbatasan tanah, tapi ini untuk bagian tengah rumah. Bagian cakar ayam yang seperti ini untuk kanan kiri depan belakang itu tanahnya milik yang punya rumah. Nah itu baru bisa kita bikin model seperti ini. Tapi kalau depan belakang, samping jika model yang seperti ini diletakkan posisinya di sepadan tanah atau perbatasan tanah, maka galian akan mengenai tanah sebelah teman-teman.
Nah, ini model cakar ayam untuk bagian sepadan, bagian sudut depan ataupun belakang. Ini yang paling sudutnya, teman-teman. Nah, jadi kalian tidak mengganggu tanah sebelah. Kenapa kita bikin cakar ayam seperti ini? Ini lantaran pondasi tepat berada di atas sepadan tanah atau tepat di perbatasan tanah. Oke, sekarang kita lanjutkan dalam pengecoran tapak. Ini pengecoran cakar ayam yang berada di sepadan tanah, yang tepat di perbatasan tanah. Nah, galian seperti ini, teman-teman. Jadi galian tidak mengganggu tanah sebelah. Dilebar ke dalam. Ini yang sudah kita cor. Itu untuk sudutnya itu, teman-teman, sudut rumah. Dan ini untuk bagian tepi badan, bagian tengah. Dari sini tinggi, teman-teman, sekitar hampir 2 meteran. Karena lokasinya yang miring, inilah yang paling dalam. Saat ini kita dalam pengecoran tapak. Sebelum mendudukkan cakar ayam, kita cor dulu untuk landasan cakar ayam. Itu berkisar 10 cm. Setelah datar, baru kita dudukkan lagi cakar ayamnya. Lanjut kita cor. Nah, bagian yang lebar itu untuk sebelah dalam, dimana yang rata itu bagian luar, tidak mengganggu tanah sebelah, teman-teman. Ketebalan pengecoran tapak itu berkisar 30 cm sampai 40 cm. Itu untuk pengecorannya, teman-teman. Nah, pengecoran tapak semuanya sudah selesai. Kita akan melanjutkan pemasangan batakunya. Pondasi rumah 7 dikali 15 ini menghabiskan bataku sebanyak kurang lebih 1800 piece bataku. Bataku sudah dekat, tinggal lanjut pemasangan batakunya. Ini adalah tampilan dari belakang, pengambilan video dari belakang, teman-teman. Nah, tapak sudah tercor semua. Lanjut kita pasang bataku. Dan sekarang kita dalam pengecoran tiang ompak atau tiang sumbunya, sudut-sudut ruangan pondasi kita cor terlebih dahulu. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita bikin malnya. Setelah mal terpasang, backing-nya terpasang, kita cor rata dengan pemasangan batakunya. Nah, ini udah selesai, teman-teman. Pondasi rumah 7 dikali 15 ini berada di tepat pondasi bangunan lama, teman-teman. Jadi pondasi bangunan lama itu tidak perlu dibongkar, cukup bagian tapak tempat posisi cakar ayamnya yang kita gali, teman-teman. Nah, saat ini kita berada di tempat pondasi bangunan lama, teman-teman. Jadi cukup tapaknya saja yang kita gali. Nah, ini tepat di bagian teras nantinya. Nah, kita turun di bagian sepadan. Ini pondasi langsung dibuat sampai ke jalan. Nah, tinggi pondasi pagar ini nantinya sama dengan pondasi rumah. Nah, sekarang kita turun ke bawah, di mana pondasi tepat berada di sepadan tanah milik orang lain ini, teman-teman. Nah, ini sepadan. Nah, tinggi, teman-teman. Berkisar 180 cm sampai 200 cm. Ini bakal langsung dibuat pagar sampai ke depan, sampai ke jalan. Nah, ini turap. Karena lokasi bangunan nantinya bagian atas ini akan ditimbun, teman-teman. Jadi langsung dibikin turap. Oke, sekarang kita lanjut dalam pembersihan slop, tepat berada di atas bataku. Slop ini menggunakan besi 8 mili net, 8 mili full dengan begel 6 mili net atau 6 mili full. Begelnya menggunakan ukuran 13 dikali 13 sama dengan tiang ompaknya, teman-teman. Untuk pemasangan besi bagian tengah ini kita rakit dari dalam, dari atas pondasi. Setelah besi tepat di atas kedudukannya, besi kita ikat, antara besi pertemuannya kita ikat. Nah, seperti ini, teman-teman.
Dan jangan lupa itu ujung besi kita beri hak atau kita bengkokkan sedikit sekitar 5 cm. Nah, ini untuk bagian tengah pondasi teman-teman. Jadi perakitannya seperti ini. Kita masih menggunakan begel spiral. Setelah kita ikat ujungnya baru kita tarik berkisar 15 cm antar jarak begel. Setelah pemasangan besi slop selesai terpasang, lanjut kita ke back casting, pengemalan slop. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini back casting menggunakan papan 2x20. Ketinggian slop 18 cm dengan lebar bawah itu sesuai dengan bataku 15 cm. Sebelum pemasangan back casting papannya, baiknya tiang-tiang atau kolom, besi kolom sudah terpasang dan sudah terikat. Kolom induk ataupun kolom praktis sudah terikat dan terpasang teman-teman. Dan seperti ini, jika sudah terpasang seperti ini, baru kita lanjut pengemalan back castingnya. Ini adalah penampilan dari belakang teman-teman. Jika dari depan itu sebelah kiri sudut belakang. Nah, di belakangnya ada teras. Nah, jadi sebelum pemasangan back casting papannya atau mal papannya, pasangan bataku pondasinya itu diberi kayu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, semua untuk mempermudah pemasangan papan back castingnya. Untuk back castingnya kita selesaikan semuanya teman-teman. Nah, ini untuk bagian depan ini turap, jadi sekali cor teman-teman. Nah, yang untuk rumah itu sudah selesai dipak. Nah, ini teras nih teman-teman, terasnya kecil 3 meter dikali 1,3. Nah, ini turap untuk halaman depan. Nah, jangan lupa turapnya digunakan skor dari dalam seperti ini untuk mengatasi agar turap tidak mengembang keluar saat penimbunan tanah atau tanah uruk. Ini yang paling dalam teman-teman, timbunannya berkisar 2 meter. Ini adalah teras teman-teman. Teras nantinya akan menggunakan 3 tiang bervariasi seperti ini, 2 tiang untuk saluran air dari atas, 1 tiang untuk induk. Nah, ini teras teman-teman. Oke, kita cor aja langsung teman-teman. Kita mengaduk secara manual karena coran tidak terlalu banyak teman-teman, anggaran 3 kubik. Bos.
Inilah pengecoran detik-detik akhir. Detik terakhir udah balik. Ya, mau pulang semua ini. Pengecoran slot ini menghabiskan semen 16 sak. Jika dikubikan, itu anggaran lebih kurang 3 kubik. Pengecoran selesai. Nah, sekarang kita masuk dalam langkah awal setelah pembuatan pondasinya, teman-teman. Nah, pondasi backkisting sudah dibuka, timbunan sudah diratakan, dan jadinya seperti ini, teman-teman. Bangunan 7x15 ini memiliki 3 kamar dan 2 teras depan belakang, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 ruang tengah, dan dapur, teman-teman. Nah, ini benangnya sudah terpasang, teman-teman. Tinggal disusunin batu aja. Oke, kita ke belakang. Yang di belakang ini kita menggunakan tiang timbul. Cuma nanti bagian luar itu rata dengan dinding, teman-teman. Tiang timbul ini memiliki ukuran 17 x 17. Nah, ini untuk kamar mandi, teman-teman. Kenapa kita buat tiang timbul? Karena nantinya di atas akan digunakan untuk tangki air atau toren. Tentunya nanti atap menggunakan dakan cor. Oke, sekarang kita ke teras belakang. Teras belakang ini berukuran 2 x 4. Teras belakang ini menggunakan atap dakan cor juga, teman-teman. Sama dengan kamar mandi nantinya. Nah, itu sama tingginya dakannya. Untuk tinggi dakan dari lantai itu 3 meter. Posisi sekarang ini lagi di belakang bangunan. Nah, jika kita lihat dari belakang seperti ini, teman-teman. Dan pemasangan batu bata sudah dikerjakan. Oke, langsung saja kita ke tiang praktis. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini yang udah tegak, sudah disetel dengan menggunakan lot. Backkisting tiang praktis ini bisa langsung digunakan sebagai penutup coran nantinya, teman-teman. Dan bisa juga langsung untuk penyetelan benang saat akan memasang batu bata. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Jadi benang, paku benang langsung nempel di papan. Setelah pemasangan batu selesai, bisa langsung dicor. Backkisting tiang cor yang seperti ini bisa digunakan di tiap-tiap sudut, teman-teman. Seperti di sudut ruangan, ruangan kamar, atau ruangan depan, maupun ruangan belakang. Dalam pembuatan backkisting yang seperti ini, tentunya kita cari papan yang lurus, teman-teman. Dalam 1 kubik kayu itu tentunya pasti ada yang lurus, teman-teman. Jika tidak lurus ya kita ketam sedikit tepinya. Sekarang kita lanjut dalam penyetelan backkistingnya, teman-teman. Penyetelan backkisting itu sangat mudah. Kita tinggal gunakan alat lot atau unting-unting. Nah, seperti ini, teman-teman. Dengan menggantung lot di sudut backkisting, tinggal kita sejajarkan saja benang lot dengan sambungan papan yang pas di sudut backkisting. Nah, ini tepat berada di sambungan antara papan sudut. Kita tinggal ikuti saja garisnya, teman-teman. Dengan benang lot kita sejajarkan. Saat ini penyetelan untuk kelurusannya dari depan, teman-teman. Ini dari depan. Posisi kita saat ini dari depan bangunan. Ini backkisting sudah di setel, teman-teman. Jadi penyetelannya untuk pemandangan dari depan ya seperti ini. Nah, ini yang depan sudut depan maksudnya, teman-teman. Dinding bangunan rumah ini nantinya memiliki tinggi 4 meter. Itu bersih, teman-teman. Jadi pasangan batunya itu berkisar 3 meter 80. Dan 20 cm-nya itu untuk ring bal. Sekarang kita lanjut dalam penyetelan backkisting dari samping. Nah, dari samping ini mudah, teman-teman. Kita ukur yang paling atas
papan backcasting dari benang lot berapa senti. Seandainya 5 cm, maka di bawah juga 5 cm dari tepi backcasting. Backcasting tiang praktis ini menggunakan papan 220 teman-teman. Setelah backcasting tiang praktis selesai, kita lanjut pasang batu. Jangan lupa kita beri stek pada pemasangan batu bata. Kita cantolkan, kita kaitkan ke dalam tiang praktis agar pemasangan bata tidak oleng. Sekarang kita lanjutkan pemasangan batanya dengan menimpa besi steknya. Musik. Oke, sekarang kita lanjut tutup aja bagian sudut sebelah dalam. Tiang praktis ini terkunci dan tidak oleng. Nah, ini dia pintunya teman-teman. Pintu sudah diberi paku dengan jarak 20 cm kanan kiri teman-teman. Dan kusen sudah diberi sepatu dengan menggunakan papan. Ketinggian sepatu itu 7 cm di sini kita bikin. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tinggal pasang aja lagi nih teman-teman. Tinggal kita tegakkan lagi. Dan jangan lupa atasnya kita beri benang yang sudah diselang teman-teman. Kita tarik benang untuk mendapatkan ketinggian kusen bagian atas yang rata, yang sudah diselang dengan menggunakan timbang air. Untuk pertama-tama kita gunakan patok teman-teman sebelum menegakkan kusen. Kita gunakan patok atau pancang, bisa kayu bulat ataupun kayu-kayu bekas. Nah, seperti ini. Lanjut kita setel teman-teman, kita tegakkan. Nah, kita tegakkan terlebih dahulu. Lanjut kita pasang skornya. Di sini kita menggunakan papan skornya teman-teman. Skor bisa menggunakan kayu bulat atau jenis kayu lainnya teman-teman. Di sini kita menggunakan papan. Terlebih dahulu kita padatkan dulu bagian bawah. Kita paku terlebih dahulu skor bagian bawahnya teman-teman. Pastikan pemakuan di skor bawah ini benar-benar fresh dan kencang. Setelah kencang baru kita lanjutkan penyetelan sisi sebelah kanan. Kita beri paku bagian atas teman-teman sebelum menggunakan lot. Kita pasang lotnya teman-teman. Nah, kita gantung lot. Penyetelan saat ini untuk posisi dari samping teman-teman. Nah, jika yang di atas kurang ke depan bisa kita sorong. Nah, terlebih dahulu kita paku bagian bawah ini teman-teman agar tidak lari saat penyetelan. Kita paku bagian sepatunya teman-teman dulu. Nah, lanjut kita setel. Jika kurang ke depan bagian atas bisa kita sorong. Jika kurang ke belakang bisa kita sorong ke belakang sampai benang lot benar-benar sudah sejajar dengan tepian kusen. Setelah sejajar benang lot dengan tepian kusen, lanjut kita paku. Oh ya teman-teman, kita di sini menggunakan batu bata yang berukuran lebar 9 cm dengan panjang lebih kurang 20 cm. Jadi kusen yang kita pasang ini lebarnya 11 cm, jadi masih ada sisa 3 cm. Jadi untuk sisi sebelah luar dan dalam itu diberi berkisar 1,5 cm. Oke, sekarang kita lanjut dalam penyetelan sebelahnya. Kita kencangkan terlebih dahulu bagian bawah.
Kita beri paku lagi untuk gantungan lot. Nah, ini kita pengambilan sengaja dari samping teman-teman agar mudah dimengerti. Lanjut kita gantungan lot. Kita ikuti sejajarnya benang lot. Jika kurang ke dalam, kita sorong ke dalam. Jika kurang keluar, kita sorong keluar. Sampai benang lot benar-benar sejajar dengan tepian kusen. Benang lot dari atas ke bawah harus benar-benar sejajar dengan tepian kusen. Setelah sejajar, baru kita lanjut paku sementara dulu teman-teman. Nggak usah dipaku mati dulu. Kita cek lagi apakah sudah benar-benar benang lot sejajar. Nah, jika belum, kita bongkar. Kita geser lagi ke depan sampai benar-benar benang sejajar. Jika sudah yakin benang benar-benar sudah sejajar, barulah kita lanjutkan memaku skor pada kusen tersebut. Gunakan 2 paku atas bawah agar kusen tidak mudah bergeser. Nah, penyetelan dari samping sudah selesai teman-teman. Benang lot sudah sejajar dengan kusen. Dan sekarang kita lanjutkan penyetelan kelurusan dari depan. Untuk penyetelan tegak lurusnya dari depan ini sangat mudah teman-teman. Kita beri paku lagi bagian atas, tepat di atas lurusnya spooning kusen. Kita sejajarkan lagi tepian spooning kusen dengan benang lot. Penyetelan ini kita gunakan papan sepanjang 1 meter. Kegunaan skor yang seperti ini, selain untuk menyetel kelurusan tegak lurusnya, bisa sekalian untuk menyiku. Setelah bagian atas terpaku, lanjut kita setel sampai benang lot benar-benar sejajar dengan tepian spooning kusen. Di sini kusen bagian atas kurang ke kanan teman-teman, makanya kita gunakan kayu untuk menolak agar benang lot benar-benar sejajar dengan tepian spooning kusen. Jika benang lot sudah benar-benar sejajar dengan tepian spooning kusen, lanjut kita paku. Kita pastikan bahwa benang lot sudah benar-benar sejajar. Nah, penyetelan lurus tegaknya dari depan sudah selesai teman-teman. Sekarang kita lanjutkan penguncian pada bagian bawah. Kita pasang batu terlebih dahulu teman-teman. Kusen bagian atas sudah mengikuti benang waterpass atau benang timbang air. Sebelum lanjut ke penyetelan kusen jendela, kita pasang batu terlebih dahulu teman-teman. Oke, dalam pemasangan batu ini kita percepat aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menyetel kusen jendela teman-teman. Kusen jendela di sisi kanan dan kiri. Kusen jendela ini memiliki lebar 40 cm dengan tinggi 1,50 m. Untuk jarak kusen jendela ke kusen pintu itu berkisar 20 cm teman-teman. Untuk mendapatkan kusen yang sama tinggi dengan kusen pintu, kita bisa ikuti benang yang sudah diselang bagian atas teman-teman, yang sudah dibuat pas tadi. Seperti biasa kita gunakan benang lot untuk mendapatkan kesejajaran benang lot dengan tepian kusen. Di sini kita gunakan papan kecil untuk mengunci kusen jendela.
Seperti biasa, kusen kurang ke kanan, maka kita tolak ke kanan. Setelah benang lot sejajar, lanjut kita paku. Lanjut sekali lagi kusen sebelah kanan menggunakan alat lot. Kita setel seperti biasa, kita gantungkan lot dan mengikuti sejajarnya benang lot dengan kusen. Sepertinya kusen jendela kurang geser ke kiri, maka kita tarik ke kiri sampai benar-benar sejajar. Setelah sejajar, lanjut kita paku lagi, teman-teman. Oke, sekarang kita pastikan kelebaran atas dan bawah itu harus sama. Bisa kita lihat dari bawah ke atas, benang lot sudah sejajar dengan tepian spooning kusen. Berarti penyetelan sudah selesai, teman-teman. Seperti yang kita lihat, pengemalan backcasting sudah selesai. Ini teras menggunakan 3 kolom atau 3 tiang, teman-teman. Untuk ukuran tiangnya, satu tiangnya itu ukurannya 10 dikali 25. Ini seperti yang kita lihat, menggunakan 3 tiang. Untuk tongkatnya kita menggunakan kayu 55. Kenapa kita menggunakan kayu 55? Karena nantinya akan digunakan untuk plafon. Jika kita menggunakan kayu bulat, tentunya kayu akan terbuang ya, teman-teman. Kalau ini bisa kita gunakan lagi untuk plafon nantinya. Untuk pembuatan backcasting tiang, kita menggunakan triplek. Triplek kita potong menjadi 25. Kita gunakan kayu 55. Untuk pembuatan backcasting tiangnya kita nggak sempat masukkan videonya, teman-teman. Sekali lagi, ukuran tiang 10 dikali 25 dengan jarak spasi antar tiang itu sekitar 12 cm. Pembuatan dakan teras ini, dak kanopi, dak teras itu sama rata, teman-teman, tingginya. Teras ini juga tidak menggunakan balok gantung, balok timbul yang kelihatan dari bawah, teman-teman. Jadi teras ini, teras dan kanopinya itu polos aja kalau kita lihat dari bawah. Jadi malnya itu backcastingnya itu polos tanpa balok. Untuk pembersihan perakitan di atas nanti kita lihat, teman-teman. Sekarang kita lanjut cor. Nah, sekarang kita aduk coran dengan cara manual. Nah, ini coran sudah kita aduk dalam proses penyiraman. Seperti biasa, adukan kita banding 1-2-2. 1 sak semen 50 kg dengan 2 angkong pasir dan 2 angkong kerikil. Oke, sekarang kita lanjut naik, teman-teman. Naik ke atas teras. Kita lanjutkan pengecoran. Kita naik lewat dalam. Nah, ini ruang tamu, teman-teman. Tangganya antar kemana nih, teman-teman? Kita naik lewat jendela aja nih. Nih, teman-teman, perakitan besi sudah selesai. Nah, ini kita di atas kanopi sebelah kanan rumah. Untuk terasnya, teman-teman, full. Perakitan besi teras ini kita menggunakan besi 8 mili full, 8 mili net. Tepat di atas tiang teras kita menggunakan tulangan dengan begel 6x6. Nah, ini dia, teman-teman, tulangannya 6x6, tidak timbul. Jadi di bawah datar rata, di atas juga rata. Ini bisa lanjut kita cor, teman-teman, karena pemasangan instalasinya juga sudah dipasang. Ini seperti ini, teman-teman, menggunakan pipa. Itu tulangannya, teman-teman. Begelnya 6x6. Jadi tebal coran nantinya itu 10 cm. Di atas batu kita juga menggunakan tulangan 6x6. Nah, seperti ini, teman-teman. Di atas batu. Oke, lanjut kita cor ya, teman-teman. Karena saya juga ikut ngecor nih, teman-teman. Ikut kalian kerja. Nah, ini dia, teman-teman, teras belakang. Teras belakang ini berukuran 2x4, dan yang sebelah sana itu kamar mandi dan WC. Nanti di atas WC dan kamar mandi itu ada tower air nantinya atau toren. Nah, itu teras depan, teman-teman, yang sudah selesai kita cor tadi. Sekarang kita beralih ke teras belakang. Nah, ini dia, teman-teman, masih tetap menggunakan besi 8 mili full.
Nah, ini yang petakan 1 dikali 2 ini adalah khusus WC, teman-teman. Nah, ini WC. Dan untuk kamar mandinya ini teman-teman, oke, pengecoran 2 teras depan selesai. Jadi kamar mandi dan WC itu dipisahkan. Sekarang kita lanjut ke teras belakang. Untuk teras belakang ini kita menggunakan balok, teman-teman. Balok berukuran 15 dikali 20. Dan untuk ukuran begel tulangan balok itu kita gunakan ukuran 12 dikali 17, teman-teman. Untuk jarak pembersihan tikar itu lebih kurang 12,5 cm. Lapisan besi pertama itu 25 dikali 25, lanjut ke lapisan kedua itu jadinya 12,5 cm, teman-teman. Ini dia teman-teman, dari atas kelihatan sekat-sekat ruangan, 3 kamar, ruang tamu itu paling depan, ruang tengah, kamar 3, dan dapur ini teman-teman yang di belakang. Jadi penambahan pasangan bata 1 meter lagi nih teman-teman setelah pengecoran teras. Untuk pengecoran teras belakang ini videonya tidak ada teman-teman. Sekarang kita lanjut aja pemasangan batu atas. Kita mulai dari depan. Nah ini dia teman-teman, 1 hari setelah pengecoran kita langsung saja naik bata. Penambahan lebih kurang 1 meter. Itu kita tambahin lagi sekat-sekat. Ini yang sudah selesai dipasang bata teman-teman. Jadi pemasangan bata itu tinggal menumpang aja di atas teras, di atas coran tentunya. Nah ini dia tampilan dari depan teman-teman setelah beberapa hari pemasangan bata atas. Ini pemasangan bata atas sudah hampir selesai. Kita ulangi lagi dari atas teman-teman pengambilan video setelah beberapa hari. Nah itu tinggal sedikit lagi yang paling belakang teman-teman, sekitar 1 hari lagi itu selesai pemasangannya. Tinggal pengecoran tiang yang belum, ini tinggal sedikit lagi teman-teman, sudut-sudutnya itu belum dicor. Nah, dalam kamar depan ini ada WC-nya teman-teman, ukuran WC 1,5 dikali 1. Dan sekarang kita di atas teras belakang, ini tinggal sedikit lagi teman-teman pemasangan batanya. Untuk pemasangan bata belakang ini kita gunakan batu patah-patah teman-teman, sayang daripada terbuang tertimbun, baiknya kita pasang. Setelah pemasangan bata, nanti di atas bata merah ini nanti teman-teman, yang paling atas ini nanti akan ada ring balok tarik, tentunya menggunakan besi dan coran teman-teman. Untuk kilasan video kita sebelumnya teman-teman yang udah kita upload 2 minggu yang lalu, jadi pengecoran ini udah selesai teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menonton video ini, bisa klik di layar akhir di akhir video ini nantinya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam video pembahasan tentang pemasangan atap dari rumah yang berukuran 7 dikali 15. Pemasangan atap ini 7 dikali 13 karena 2 meter di belakang itu menggunakan dakancor. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke topiknya, pemasangan kayunya. Kita mulai dari bantalan kuda-kuda kayu ini teman-teman. Bantalan kuda-kuda kayu menggunakan kayu 5 kali 10. Ini adalah tampilan yang sudah terpasang di atas ring balcor yang sudah terikat seperti ini teman-teman. Besi pengikat bantalan kita menggunakan besi diameter 6 mili. Pemasangan besi pengikat bantalan ini itu di saat pembuatan ring balcornya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat videonya tentang pembuatan ring balcor, teman-teman bisa klik layar akhir di video ini. Penggunaan kayu 5 kali 10 itu hanya untuk bantalan, tiang hubungan, dan hubungan. Sekarang kita lihat dari dalam atap teman-teman. Ini tiang hubungan menggunakan kayu 5 kali 10. Hubungan yang paling atas itu kita juga menggunakan kayu 5 kali 10. Untuk kasaunya atau usupnya kita menggunakan kayu 5 kali 7. Jadi atap rumah 7 dikali 13 ini menghabiskan kayu 5 kali 10 sebanyak 35 batang. Yang panjangnya 4 meter ya teman-teman. Jadi tidak sampai 1 kubik. Jadi cuma 3/4 kubik. Fungsi kayu 5 kali 10 hanya untuk bantalan, tiang hubungan, dan hubungan. Sekarang kita bahas lagi kasaunya teman-teman. Untuk kasaunya, boarding, skor-skor, dan kaki kuda-kuda kita menggunakan kayu 5 kali 7 teman-teman. Nah ini seperti yang kita lihat nih teman-teman. Kaki-kaki skor-skor, kaki kuda-kuda,
Skor-skornya itu menggunakan kayu 5x7. Jadi rumah ini membutuhkan kayu 5x7 yang panjangnya 4 meter itu sebanyak 1,5 kubik, 1,5 kubik, atau sama dengan 107 batang yang panjang 4 meter ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan ringnya. Untuk ringnya kita menggunakan kayu berukuran 3x5 yang panjangnya 4 meter. Untuk proses pemasangan ring kita tidak masukkan videonya ya teman-teman, mungkin di lantaran waktu yang kurang mendukung. Tapi nanti kita akan berikan tipsnya teman-teman, gimana caranya pemasangan ring, ukurannya nanti kita bikin teman-teman. Untuk ringnya itu menghabiskan 100 batang 3x5 yang panjangnya 4 meter, jadi nggak sampai 1 kubik ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke ilustrasi pemasangan ring. Untuk pengukuran ring kita gunakan kayu ini teman-teman. Nah, ukur ke 8,5, tandai, kita potong harus tepat ya, 38,5. Nah, ini nanti kita gunakan untuk pengukuran ring. Pengukuran dari atas, ring paling atas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Yang diambil bagian bawah, lanjut ke begini teman-teman. Kita pasang ring, ukuran lagi kita tempelkan ini, lanjut seperti ini teman-teman. Begitu terusnya sampai ke bawah. Kita tempelkan ukurannya, kita garis, kita beri paku bagian tepi kasau, bagian tepi ya teman-teman. Jadi kasau bagian tengah itu tinggal mengikuti benang. Pengukuran ring dari tepi ya teman-teman, dari tepi kasau dinding, dari tepi sebelah sini sampai di tepi kasau sebelah sananya teman-teman. Jadi ring yang bagian tengah ini tinggal mengikuti tarikan benang saja. Cukup dimengerti ya teman-teman. Ya, semoga dapat dimengerti. Oke, sekarang kita lanjut dalam pemasangan genteng metal. Untuk pengambilan video pemasangan genteng metal kita ambil dari depan teman-teman. Ruangan di bawah atap ini itu lebarnya 4 meter teman-teman. Membutuhkan 6,5 lembar horizontal dan 9 lembar vertikal. Jadi 6,5 dikali 9 lembar sama dengan 58,5 lembar. Untuk bagian tepinya itu sudah keluar 1 lembar ya teman-teman, atau yang biasa kita sebut itu untuk selasar atau timbalnya. Pemasangan genteng metal yang sedang kita pasang saat ini itu kita ambil dari atas lisplang itu 5 lembar teman-teman. Jadi kita susun dulu seperti ini, kita susun memanjang. Setelah kita susun seperti ini, baru kita ukur bagian atas. Setelah kita ukur bagian atas, baru kita tepatkan, kita ukur lagi bagian bawahnya teman-teman. Genteng metal kita nyelong ataupun keluar dari garis lisplangnya, kita tepatkan sesuai dengan ukuran atas. Jika kurang tepat ukuran, bisa kita geser susunan genteng metal yang kita pasang tadi teman-teman. Kita cek lagi, kita ukur bagian tepi dinding, kita pastikan kalau jaraknya sudah benar-benar tepat, baru kita setel sesuai dengan ukuran yang sudah kita garis. Setelah tepat, baru kita lanjutkan dalam penyekrupan. Di sini kita menggunakan sekrup 1 inci. Kita pasang sekrup dulu bagian tengah sampai ke atas, agar pemasangan genteng metal yang selanjutnya kita mudah menyisipkan dan mengangkat. Untuk genteng metal yang kita pasang ini mereknya FH Roop teman-teman. Untuk merek FH Roop, Indo Roop, Sakura Roop memiliki panjang 77 cm efektif dan memiliki lebar 80 cm efektif. Atap rumah 7x13 ini menghabiskan genteng metal sebanyak 210 piece.
Oke, jika kita lihat dari bawah, ini penampakannya teman-teman. Jadi truk tidak kelihatan, truk tepat di ring. Seperti itu teman-teman.
Setelah yang berarti kita akan berguna terus banyaknya buat dan untuk kita nah yang ini pergi yang berbeda jadi kita harus dengan menggunakan kemampuan setelah selesai kita selesai gambar kan kita kerjakan kita akan oke kan untuk kerja kita berangkat kita letak ya kalau kita berbuat kita nama
Saking kurang, turun bisa kita turun. Ini lagi dalam. Ini ada turun. Berapa? Ini ada turun ekor, dan berapa? Ini ekor, dan ekor. Kalau yang dalam itu sudah selesai, kita gitu. Lagi ada empat. Ini, lagi. Belum kan? Lagi. Tuh, lagi apa? Lagi. Lagi. Apa lagi? Agar pengajar ini di dalam. Ini enggak masih tak? Oh, iya, iya. Kita ini lagi kan. Ini lagi ini bisa juga. Terus ya. Terus ini mesti kan. Tuh, ada kan? Ada tadi ada jalan ini. Tuh, ini tangan satu teman. Ya. Terus masih pengen kita apa? Masih ini pegang Mas. Bukan ini. Nanti des. Lihat. Kalau ini bagus. Kenapa? Kalau kita lihat. Kita masuk lagi. Dan yang itu kita ada satu yang apa? Terus ini bukan kita punya apa yang lagi? Tadi cara ada apa? Kita lihat kamu. Ini bagus. Ada dalam proses tambah. Dan kita mana? Dan yang belum kita makan. Jadi depan. Kita tambah terus ini apa? Ini apa? Itu hasil cukup keren. Iya. Baru kan tuh. Tuh kita mana? Tapi awalnya. Ini sama enak. Dan bangkos. Tuh ada saya enggak. Pakai but tapi gimana? Yuk, nanti ikut. Dalam situ ya. Tuh lihat. Cuma cara kiri ada apa? Ini enggak. Tuh di sana. Tuh aja itu kasih. Ini boleh ada. Kalau lihat warna lengkap. Kalau yang warna apa? Kalau lihatnya warnanya ini teman. Nah, ini jokul di atas. Ini warna kotor. Itu punya basi teman. Oke, untuk sahabat KM yang tadi saja. Semoga video berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada